Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu Papa Mama. Selamat hari Minggu buat kita semua. Iya, puji Tuhan. Kakak mau sapa kita semua ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya kakak tanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa Kak Meva. Iya. Puji Tuhan ya, kita luar biasa karena punya Tuhan Tuhan Yesus yang luar biasa. Iya, puji Tuhan ya adik-adik semua. Hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali beribadah bersama-sama di Sekolah Minggu GC Family. Semua karena kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kita semua. Iya benar Kak Lin. Nah adik-adik kita akan beribadah hari ini. Ya, ingat beribadah dengan tertib, dengan rapi. Ya. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya. Dan juga siapkan persembahannya. Baik adik-adik, mari siapkan hati. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Dia, memuliakan Dia. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa yang sudah memberkati kita. Kita datang kepadamu, Yesus ku datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih kepadamu. Haleluya. Mari sembah Dia, Tuhan yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus, ku datang padamu. Ini kami anak-anak-Mu. Syukur Kami mau bersyukur kepadamu ya naikkan Tuhan. bagimu, Terima kasih. sebab Engkau Amin. memimpin hidupku, sebab Engkau selamatkanku. Mari katakan ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesusku luar biasa. Amin. Ku puji, ku sembah. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus yang selamatkanku. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Kita ada sampai saat ini itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kasih setia Tuhan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Katakan Yesus ku datang padamu. Terima kasih ya Bapa. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau mengasihiku, sebab Engkau memberkatiku. Yesus ku datang. Yesus, ku datang padamu, syukur ku naikkan bagimu, sebab Engkau memimpin hidupku. Amin. Sebab Engkau selamatkanku. Mari sama-sama katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus yang selamatkan. Sama-sama katakan ku puji. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesusku
sembah, Yesus yang selamatkanku, Yesus yang selamatkanku. Yesus yang selamatkanku. Katakan Yesus yang selamatkan. Yesus yang selamatkanku. Terima kasih untuk karya keselamatan-Mu bagi kami orang berdosa ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Karena kasih anugerah Tuhan, kami ada sampai saat ini. Kami boleh beribadah pada hari ini itu semua karena berkat-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu berkatilah ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Adik-adik yang beribadah di rumah bersama dengan mama papa, kakak-kakak semuanya, dan kami semua dimanapun kami berada yang sedang beribadah kepadamu. Tuhan memberkati kami. Dan ampuni segala dosa kami. Kuduskan kami ya Tuhan Yesus. Supaya kami layak menerima berkat yang Engkau sediakan lewat ibadah pada hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Kak Meva. Ya Kak Lin. Ya, adik-adik, kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus berani tampil beda. Karena Tuhan Yesus ada di dalam kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian yang mengatakan berani tampil beda. Silakan ikuti gerakan Kak Meva ya. Mari kita bernyanyi sambil bersuka cita. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Berani tampil beda. Sekali pujian ini dari awal. Dengan penuh semangat katakan. saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku Berani tampil beda. Katakan aku berani tampil beda. Aku Berani tampil beda. Sekali lagi aku berani tampil beda. Aku Berani tampil beda. Yeay, puji Tuhan. Baik adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Dia harus semakin bertambah. Yesus semakin bertambah, kita semakin berkurang. Kita nyanyikan bersama-sama dengan sukacita. Haleluya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, 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 berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, mari katakan dia harus makin bertambah. Makin bertambah, ku harus makin berkurang, 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 berkurang. Nama Yesus saja disembah,
jadikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Hore, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita kedatangan bintang tamu. Shalom, selamat bertemu teman-teman semua yang ada di Sekolah Minggu GC Family. Perkenalkan, namaku Jenny. Nama panjangku Jenius. Nah, lihat, aku banyak sekali bawa buku-buku karena aku suka membaca. Tapi ada satu buku yang paling senang aku baca. Ini bukunya, teman-teman punya semua kan? Ini Alkitab. Jenny suka sekali membaca Alkitab karena Alkitab ini adalah kebenaran yang menuntun hidup kita. Supaya hidup kita bisa hidup benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, teman-teman, supaya lebih seru, Jenny mau nyanyi dulu. Teman-teman ikutin ya di rumah. Ayo semua bangkit berdiri yang ada di rumah. Ikutin Jenny dalam bernyanyi. Hey, siapa yang belajar bersama Tuhan Yesus menjadi jenius, menjadi jenius, menjadi jenius for Christ. Kalau kita mau pintar, kita harus rajin belajar dan kita harus mengandalkan Tuhan. Maka kita pasti akan berhasil. Nah, teman-teman, hari ini Jenny akan mengajak teman-teman semua bermain. Yeay! Sangat menyenangkan sekali kalau kita bisa bermain bersama. Nah, permainan yang ingin Jenny bawakan bersama teman-teman adalah benar atau salah. Permainan ini sangat gampang, tapi seru dan menyenangkan pastinya. Nah, bagi teman-teman yang rajin baca Alkitab, pasti dengan sangat mudah dapat menjawab setiap pertanyaan yang Jenny berikan. Nah, cara bermainnya, Jenny akan memberikan petunjuk. Oleh sebab itu, teman-teman di rumah dengarkan baik-baik petunjuk dari Jenny. Benar atau salah? Terdapat dalam Perjanjian Lama. Tuhan menciptakan alam semesta. Benar nggak terdapat dalam Perjanjian Lama? Benar atau salah? Oke, dipikir-pikir. Ya, jawaban yang benar adalah benar. Pertanyaan yang ketiga, masih sama, terdapat dalam Perjanjian Lama. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Benar atau salah? Terdapat dalam Perjanjian Lama. Jawabannya ya adalah salah. Oke, berarti kisah ini terdapat dalam Perjanjian Baru. Oke, pertanyaan selanjutnya. Cerita Yakub dan Esau, apakah benar terdapat dalam Perjanjian Lama? Oke, jawabannya adalah benar. Kita lanjut ke petunjuk yang kedua. Kalau tadi terdapat dalam Perjanjian Lama, sekarang dengar baik-baik petunjuknya. Terdapat dalam Perjanjian Baru. Sudah siap semuanya? Dengarkan baik-baik. Yang pertama, Yesus meredakan
angin ribut. Benar atau salah? Terdapat dalam Perjanjian Baru. Oke, kira-kira apa ya jawaban teman-teman di rumah? Jenny akan kasih tahu jawaban yang benar. Yesus meredakan angin ribut. Terdapat dalam Perjanjian Baru. Benar. Pertanyaan yang kedua. Cerita tentang 12 pengintai. Benar atau salah? Terdapat dalam Perjanjian Baru. Kalau ada yang mulai lupa, ayo diingat-ingat lagi. Kisah tentang 12 pengintai. Benarkah terdapat dalam Perjanjian Baru? Jawabannya adalah salah. Oke, kira-kira berapa poin yang teman-teman dapatkan? Kita lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga. Terdapat dalam Perjanjian Baru. Benar atau salah? Perumpamaan anak yang hilang. Wah, kira-kira terdapat dalam Perjanjian Lama atau dalam Perjanjian Baru ya? Coba diingat-ingat lagi. Ya, jawabannya adalah benar. Masih ada satu pertanyaan tersisa untuk kita semua. Cerita tentang Daud dan Yonatan. Apakah benar terdapat dalam Perjanjian Baru? Kisah tentang Daud dan Yonatan. Ini mudah sekali. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah salah. Oke, teman-teman sudah menghabiskan semua pertanyaan yang ada pada Jenny. Coba teman-teman hitung berapa dari pertanyaan Jenny yang teman-teman jawab dengan benar. Oke? Nah, selamat buat para pemenangnya. Yang masih salah dalam menjawab, jangan bersedih hati. Minggu depan kita akan bertemu lagi dalam permainan-permainan yang berikutnya. Pesan Jenny, rajin-rajin baca Alkitab ya. Dan rajin belajar. Pasti kamu akan berhasil. Jenny mau pulang dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Glory. Mari adik-adik semua, Kakak persilakan kita untuk berdiri semua. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita menerima kebenaran firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Pujian yang mengatakan, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku,
selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, ketemu lagi kita di kesempatan di mana kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan dalam kesempatan kali ini, cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh kakak sendiri. Dan sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri kakak. Nama kakak Kak Glory Sariang ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu dengan kakak di jalan atau ketemu di gereja, nanti bisa sapa aja, halo Kak Glory. Ya seperti itu. Dan bersyukur bahwa hari ini kita bisa berkumpul kembali, akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Glory akan memimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami anak-anak-Mu bersyukur bahwa hari ini kami boleh berkumpul bersama. Kami menaikkan pujian kami dan bahkan hari ini Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan biarlah Engkau akan memberkati setiap kami, Engkau memberkati firman-Mu agar menjadi kekuatan, membangkitkan iman kami. Ada pembelajaran yang akan kami belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik yang cantik, yang manis semua, yang ganteng-ganteng. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Ya papa mama mungkin yang mendampingi adik-adik di rumah boleh akan mengarahkan adik-adik kita untuk membuka di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Di situ kita akan melihat dan kakak akan memberikan judul cerita kita hari ini yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, sebelum kakak bercerita lebih jauh, kakak ingin tanya dulu. Sudah ada yang tahu belum? Apa yang dimaksud dengan dosa? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan dosa? Iya, betul sekali. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Jadi, kalau misalnya kita membawa judul kita hari ini, maka bisa kita
disebutkan bahwa Adam dan Hawa jatuh dan melanggar perintah-perintah Tuhan. Gitu ya. Sebelumnya sudah ada belum yang sudah pernah mendengar cerita tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Nah, kalau belum pernah mendengar, mari kita dengarkan sama-sama ya. Oke, jadi pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya, Tuhan menciptakan gunung, ya, Tuhan menciptakan planet-planet, Tuhan menciptakan lembah, ya, Tuhan menciptakan binatang-binatang yang banyak di dalam seisi dunia ini. Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan dan segala isinya. Dan juga Tuhan juga menciptakan manusia pertama di bumi. Siapa itu? Adam dan Hawa. Kemudian adik-adik, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa ini di satu taman yang sangat indah di bumi. Ada yang tahu tidak tamannya apa? Ayo, ada yang tahu apa nama tamannya? Iya, betul sekali, Taman Eden. Nah, nanti teman-teman ini bisa lihat tuh di gambar ya, Taman Eden. Itu gambarnya. Bagaimana begitu indahnya Taman Eden itu. Di Taman Eden itu sangat indah, ya, semua ada. Terdapat hewan-hewan yang Tuhan ciptakan di Taman Eden. Di situ Tuhan menempatkan Adam dan Hawa, manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Di taman itu ada hewan-hewan yang besar-besar maupun yang kecil maupun yang sedang, di situ semua ada di taman itu. Contohnya apa misalnya? Ada monyet, ya. Di situ ada apa lagi? Ada anjing. Ada apa lagi? Coba di rumah. Mungkin bisa sebutkan. Jerapah, ya. Ada singa dan banyak hewan-hewan lain laginya. Ya, kemudian Tuhan juga menciptakan bunga-bunga yang indah sekali di taman-taman itu, adik-adik. Ya, bukan yang hanya itu saja. Di taman itu penuh dengan pemandangan yang indah. Ada air terjun, ya, ada kolam yang indah, dan semuanya itu diciptakan Tuhan dengan sempurna, dan itu dinikmati oleh Adam dan Hawa di taman itu. Nah, adik-adik bisa lihat ya gambarnya. Kemudian di taman di situ ada juga buah-buah, ya, buah-buah yang segar-segar. Jadi kalau misalnya Om Adam dan Tante Hawa ini lapar, dia tinggal bisa ambil aja langsung petik. Misalnya buah apa yang adik-adik suka di rumah? Hah? Misalnya apa? Anggur. Oh, pengen makan anggur. Om Adamnya pengen makan anggur. Oh, langsung cari pohon anggur, tinggal petik. Mau apa? Lapar lagi, pengen pisang. Oh, tinggal petik. Jadi kehidupan Adam dan Hawa begitu sangat luar biasa, enak sekali tinggal di Taman Eden, adik-adik. Nah, Tuhan memerintahkan mereka untuk bisa mengelola taman itu dengan baik. Nah, kemudian ternyata di waktu mereka hidup di taman itu, Tuhan mengeluarkan satu peraturan buat Adam dan Hawa. Peraturannya apa, adik-adik? Nah, jadi di situ Tuhan mengatakan bahwa semua buah di taman ini kamu boleh makan. Tetapi ada satu pohon yang buahnya kamu tidak boleh makan. Karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Wah, itu aturan. Ya, itu perintah Tuhan buat Adam dan Hawa. Jadi mereka bebas melakukan apapun, ya. Mau makan buah ini, buah itu, bermain dengan binatang-binatang, melihat pemandangan-pemandangan di situ yang indah. Tetapi Tuhan melarang mereka untuk makan satu buah dari pohon yang Tuhan larang. Pohon apakah itu? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan pohon itu letaknya ada di tengah-tengah taman itu. Nah, adik-adik bisa lihat tuh di gambar berikut ini ya. Inilah pohonnya, pohon baik dan jahat itu, ya, pengetahuan baik dan jahat. Nah, itulah perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa. Setelah itu Tuhan lalu meninggalkan mereka. Dan beberapa saat kemudian si Hawa sedang berjalan-jalan di taman. Ya, dia lagi menikmati keindahan Taman Eden, melihat pemandangan, ya, melihat pohon-pohon, melihat
air ya. Tiba-tiba adik-adik muncullah satu binatang yang licik sekali. Namanya apa? Ya betul sekali, ular. Adik-adik tahu ular kan? Tuh sangat menakutkan. Dia datang dan mendekati Hawa. Kemudian dia membujuk Hawa. Dia berkata demikian adik-adik. Hai Hawa, ayo kamu datang ke pohon yang Tuhan larang itu. Ayo kamu makan buah itu. Ketika Hawa mendengar itu, Hawa langsung mengingat perintah Tuhan. Oh tidak ular. Kalau aku memakan buah itu, aku bisa mati. Gitu. Tapi si ular tidak berhenti untuk membujuk terus si Hawa. Ayolah Hawa, kamu tahu tidak Hawa, kamu tidak akan mati. Begitu ya ular? Iya, kalau kamu makan buah itu, kamu akan sama seperti Allah. Wah, jadi si ular ini sangat licik dan pintar teman-teman. Dia begitu menggoda si Hawa. Akhirnya apa yang terjadi? Si Hawa termakan bujuk rayu dari si ular. Akhirnya si Hawa mengambil buah yang Tuhan larang itu. Tidak teman-teman. Ya, bukan hanya mengambil. Akhirnya karena bujukan dari si ular, dimakanlah buah itu. Begitu menyedihkan ya teman-teman. Nah kemudian setelah ia memakan buah itu, dia membawa buah itu ke Adam. Bilang, Adam, ayo kamu makan, ini buah yang dilarang Tuhan, ternyata aku sudah makan. Rasanya enak, ayo makan. Si Adam pun ikut memakan buah itu. Jadi sama-sama mereka memakan buah itu. Dan seketika apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka sudah makan buah itu, tiba-tiba mereka tersadar. Tiba-tiba mereka tersadar dan mereka tahu mereka telanjang. Dan mereka sadar, kita sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka sangat malu dan mereka menyadari diri mereka telanjang. Mereka lalu mengambil daun pohon ara dan menutup itu menjadikan pakaian. Nah, kemudian apalah yang terjadi? Sore harinya Tuhan datang. Tuhan datang dengan langkahnya. Duk, duk, duk. Ketika mendengar langkah Tuhan, si Adam dan Hawa menjadi takut. Karena mereka sudah merasa kita sudah melanggar perintah Tuhan. Mereka lalu lari ke semak-semak bersembunyi. Nah, adik-adik lihat nih gambarnya ya. Ini Adam dan Hawa lagi bersembunyi di semak-semak. Mereka ketakutan mendengar langkah kaki Tuhan. Kemudian Tuhan bertanya, Adam, Hawa, di manakah engkau berada? Mereka langsung menjawab, Tuhan, kami ada di sini, kami telanjang, kami takut bertemu dengan Tuhan sehingga kami bersembunyi. Lalu Tuhan tahu. Pasti kalian sudah memakan buah yang kularang itu kan? Iya Tuhan. Tuhan sangat murka sekali. Ya, Tuhan sangat marah dengan Adam dan Hawa. Kemudian Tuhan pun akhirnya memberikan ganjaran terhadap mereka. Yang pertama diberikan ganjaran adalah diberikan hukuman si ular. Karena ular inilah yang membujuk si Hawa untuk bisa melanggar perintah Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Akhirnya Tuhan Allah menghukum ular. Yaitu ular akan menjalar dengan perutnya seumur hidupnya. Ya, ular akan menjalar dengan perutnya, berjalan dengan perutnya. Kalau adik-adik berjalan dengan kaki enak ya. Ini berjalan dengan perut-perutnya dia. Makanya sampai sekarang kalau misalnya adik-adik lihat binatang ular, nah itu dia dengan perutnya dia berjalan. Itu adalah hukuman Tuhan terhadap ular yang sudah mempengaruhi dan membujuk si Hawa. Kemudian Tuhan menghukum juga si Hawa. Ya, apa yang dilakukan Tuhan? Hukuman Tuhan yaitu bahwa Hawa akan kesakitan ketika akan melahirkan anak. Itu hukuman Tuhan terhadap Hawa.
Kemudian Tuhan juga menghukum Adam. Apa hukuman Tuhan terhadap Adam? Akhirnya Allah menghukum dia dengan cara, Adam, kamu akan mencari rejeki dengan bersusah payah dari tanah. Jadi sebelumnya mereka di Taman Eden itu mereka enak, lapar. Mau makan anggur tinggal petik, mau makan apel tinggal petik ya. Mau makan pisang tinggal ambil, mau makan alpukat tinggal ambil. Tapi karena sudah melanggar perintah Tuhan, Tuhan menghukumnya. Sehingga untuk bisa makan, mereka, Adam ini harus mengusahakan tanah, mencangkul, menanam dengan bersusah payah, berkeringat. Tidak ada lagi yang tinggal ambil-ambil, gak ada lagi. Itu adalah hukuman Tuhan buat mereka. Ya, jadi adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar, ayo, apa kesimpulan yang bisa kita ambil, kita bisa tarik sebagai pelajaran untuk kita adik-adik? Apa? Yang pertama adik, bahwa Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Dan mereka berdua sudah terhasut oleh godaan si ular. Makanya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus taat kepada Tuhan ya. Kita harus selalu mendekat kepada Tuhan, rajin ikut persekutuan sekolah minggu ya. Rajin mendengar firman Tuhan, rajin berdoa supaya tidak menuruti godaan iblis, godaan setan ya. Kalau misalnya ingin menggoda adik-adik, itu pelajaran yang pertama. Jadi mereka sudah melanggar peraturan Tuhan. Dan pelajaran yang kedua apa adik-adik? Bahwa setiap dosa atau pelanggaran itu akan berakibat ada hukuman. Nah, ya itulah hukuman yang dijalani oleh si ular, Hawa, dan Adam. Karena sudah melanggar perintah Tuhan. Jadi setiap pelanggaran, setiap dosa itu ada hukumannya. Tetapi walaupun ada hukumannya, tetapi Tuhan tetap mengasihi dan memelihara Adam dan Hawa pada saat itu. Walaupun Adam dan Hawa diusir pergi jauh dari Taman Eden, tetapi pemeliharaan Tuhan tetap berlaku. Tapi adik-adik, apa? Tapi mereka harus bertanggung jawab dengan pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Ya, begitu. Jadi setiap pelanggaran dan dosa-dosa ada akibatnya. Jadi jangan bermain-main dengan dosa ya adik-adik. Nah, sekarang kakak ingin bertanya kepada adik-adik. Apakah kalian di rumah selalu taat kepada orang tua? Ayo kakak ingin tanya. Apakah kalian selalu taat juga kepada orang tua di rumah? Ya, orang tua merupakan orang yang sangat mengasihi adik-adik semua, menyayangi adik-adik. Tetapi jika adik-adik melanggar peraturan, adik-adik nakal, pasti orang tua akan memberikan hukuman. Ya, jadi adik-adik harus taat kepada orang tua, taat kepada guru sekolah, taat kepada guru-guru sekolah minggunya ya. Kalau misalnya sekolah minggu harus taat karena mereka semua menyayangi kita. Dan kalau kita melanggar pasti ada hukuman yang diberikan. Nah, kita semua tidak ingin dihukum kan kayak Adam, Hawa dan ular kan. Kita semua ingin berbahagia bersama kan. Oleh karena itu taati orang tua di rumah, taati guru di sekolah, taati guru-guru sekolah minggunya kita. Ya, kemudian kakak juga ingin menyampaikan kepada adik-adik bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Ya, kakak berdosa, adik-adik juga berdosa. Tetapi ada tetapinya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus mengasihi Kak Glory, dan Tuhan Yesus mengasihi adik-adik di rumah. Apa buktinya? Buktinya adalah Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Nah adik-adik lihat, nih Tuhan Yesus ya, gambar Tuhan Yesus disalibkan. Mengapa Tuhan Yesus harus disalibkan? Untuk menjalani
hukuman yang harus kita jalani. Tadi Adam dan Hawa kan menerima hukuman itu. Nah, kita pun orang-orang berdosa harus menerima hukuman. Tetapi Tuhan mengasihi kita, Ia mengorbankan dirinya di kayu salib supaya kita tidak mendapat hukuman, ya. Jadi kalau misalnya adik-adik di rumah, ya, adik-adikku yang pintar, adik-adikku yang manis semua di rumah melakukan kesalahan, ya, melakukan pelanggaran, datanglah kepada Tuhan Yesus, datang berdoa, minta ampun pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan pasti akan mengampuni setiap pelanggaran kita. Amin adik-adik. Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi kalau adik-adik ada pelanggaran yang berbuat, jangan takut, jangan malu, ya. Datang berdoa seperti gambar ini, ya. Adik manis ini lagi berdoa minta pengampunan Tuhan. Karena mengapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, inilah cerita firman Tuhan hari ini tentang kisah Adam dan Hawa. Semoga adik-adik bisa mengambil pelajaran untuk terus bergantung, untuk terus dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Oke. Nah, hari ini kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan membacakan ayat hafalan minggu lalu. Ya, kakak persilakan. Silakan. Halo teman-teman, saya mau menghafalkan ayat Alkitab dalam Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih adik yang sudah membaca ayat hafalan kita minggu lalu. Nah, sekarang giliran kakak akan memberikan ayat hafalan untuk minggu ini buat adik-adik, ya. Jadi adik-adik perhatikan dengan seksama, ya. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23. Kakak ulangi ya. Roma pasal 6 ayat 23. Di situ bunyinya kakak akan bacakan. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kakak ulangi ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini ayat hafalan kita. Nanti ya adik-adik balita akan menghafalkan bagian A-nya saja ya. Bagian A-nya apa itu kak? Ini sebab upah dosa ialah maut. Nah adik-adik balita hafalnya sampai di situ aja ya. Kemudian kelas dewasa membacanya menghafalnya seluruhnya. Apa itu? Ayatnya sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita ya. Jadi kelas dewasa membaca semua ayatnya, menghafal semua ayatnya. Oke, inilah ayat hafalan kita minggu ini dan kita mengakhiri akan cerita firman Tuhan kita hari ini dan kakak akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami boleh mendengarkan cerita tentang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Biarlah ya Tuhan, dari kisah ini kami boleh belajar untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami terus berada di dalam anugerah Tuhan. Kami terus selalu ingin mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami dimampukan Tuhan. Kami adik-adikmu sini Tuhan. Kami anak-anakmu Tuhan akan dimampukan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu akan terus tumbuh di dalam hati kami, berbuah di dalam seluruh perbuatan kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Di dalam nama Kristus Yesus,
kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih Kak Glory. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebagai syukur kita kepada Tuhan. Siapkan persembahannya, sambil persembahan diberikan, kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Mari bersama-sama kan nyanyikan pujian ini. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, berani bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Sekali lagi. Tetap setia, pantang mundur. Terima kasih untuk persembahannya adik-adik. Nah sekarang kita sudah di penghujung acara kita. Kita akan berdoa bersama-sama, berdoa untuk persembahan. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Kak Glory sekaligus mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kepada Kak Glory disilakan. Oke, baik adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami sudah mendukung pekerjaan Tuhan lewat persembahan yang sudah kami berikan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan percayakan itu semua akan Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, memberkati setiap usaha pekerjaan dari ayah dan ibu kami Tuhan, dan juga setiap pelayanan pekerjaan yang dikerjakan di rumah tangga, apapun di dalam kantor dan segala usahanya. Kami percaya Tuhan memberkati itu berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, dan biarlah itu semua dapat kami pakai untuk pelebaran pekerjaan-Mu di tempat di mana Tuhan mempercayakan pelayanan ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap firman Tuhan dan setiap rangkaian ibadah kami yang sudah kami laksanakan hari ini. Biarlah itu semua menjadi kesatuan, membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang sudah menikmati pelayanan hari ini semuanya dikuatkan, semuanya imannya dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, semuanya mengalami kebaikan daripada Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri rangkaian ibadah kami. Biarlah ya Tuhan, pekerjaan Tuhan akan terus kami nikmati walaupun kami sudah menyelesaikan ibadah ini Tuhan, tapi kami percaya pekerjaan Tuhan akan terus berlaku dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami menutup ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.